Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dengarkan tausiah dari Ustadz Dr. Mustafa Abdurrahman. Di antara sekian banyak bentuk syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita adalah kita mendaya-gunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang dituntun oleh Sang Pemberi nikmat. Di antaranya adalah nikmat umur yang telah diberikan kepada kita. Mari kita berdayakan dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepadanya sebelum kita dipanggil untuk kembali hadiratnya. Selawat, salam, serta keberkahan insyaallah yang paling sempurna yang kita harapkan Allah turunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Insyaallah kepada kita semua yang sudah mengikrarkan diri kita langsung atau tidak langsung, sadar ataupun tidak sadar, kiranya ditetapkan selalu dalam keadaan istiqomah untuk berselawat kepadanya dalam setiap keadaan, sekurang-kurangnya 70 kali setiap waktu, setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian yang sangat saya hormati, dalam waktu yang singkat ini saya ingin mengajak kita semuanya kisah singkat, sederhana, dan sering disepelekan oleh orang banyak. Suatu ketika menjelang akhir hidupnya Rasulullah Muhammad SAW, memang ternyata menurut riwayat yang disampaikan oleh banyak ulama hadis, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sering berziarah ke kubur, terutama pada malam hari. Bahkan pernah juga terjadi menjelang fajar beliau berada di sekitar kuburan bersama dengan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Suatu ketika mereka berdua melintas pemakaman tersebut. Setelah berziarah, Rasulullah Muhammad SAW bertanya kepada Sayyidina Anas bin Malik, "Wahai Anas, dengarkan engkau apa yang terjadi?" Suara dari kuburan. "Tidak sama sekali saya dengar, ya Rasulullah." Rasulullah lebih tahu tentang hal ini. Orang di kuburan itu menjerit-jerit, berteriak minta ampun luar biasa. Sekali lagi, orang dalam kuburan itu menjerit-jerit luar biasa minta pertolongan. Mengapa demikian? Pertanyaan Anas bin Malik, ya Rasulullah, mengapa beliau yang ada di dalam kubur itu menjerit-jerit minta tolong? Persoalan sederhana, Anas, apa yang dilakukannya dalam hidup ini tanpa dia sendiri, tanpa sadar, tapi dia mengerjakan keputusan. Beliau itu masuk dalam masjid ketika sholat sementara menggunakan pakaiannya yang pernah kena percikan air kencingnya. Ini baru satu persoalan kecil yang bisa mendatangkan ajab di dalam kubur yang luar biasa. Hanya saja orang itu, sebabnya itu adalah orang itu sholat menggunakan pakaian yang kotor, bekas percikan air wudhu, bekas percikan air kencingnya. Mohon maaf, hanya dengan percikan air kencingnya tanpa dia ketahui, tidak disadari, masuk di tempat sholat, dia sholat, ternyata pada saat masuk kubur itu yang dia lihat. Belum kita bicara pada hal-hal yang lain. Ini persoalan kecil, pakaian sholat. Mengapa demikian itu? Islam memang sangat selektif dalam urusan-urusan yang ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, mengingatkan kepada kita semua, "Ya Bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid." Wahai Bani Adam, tidak bertentang Allah memanggil yang mukmin dan mukminat, yang muslim dan muslimat, tidak, untuk semua umat manusia. Wahai Bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaianmu yang terindah ketika masuk dalam masjid. Para ahli tafsir memaknakan bahwa menggunakan pakaian yang bagus, yang indah ketika masuk masjid
tidak lain dimaksudkan adalah pakaian yang untuk sholat maksudnya. Karena memang fungsi utama masjid adalah untuk sholat. Jadi ketika masuk di masjid dengan pakaian yang bagus, maksudnya menggunakan pakaian yang baik, yang indah ketika melakukan sholat. Hal ini seringkali disepelekan oleh banyak pihak. Beda dengan sikap dan perilaku hidupnya ketika mendatangi majelis-majelis selain daripada masuk ke masjid untuk sholat. Orang memilih menggunakan pakaian yang terindah, yang terbaik. Upacara 17 bagi PNS, upacara siaga bagi tentara, militer dan lain sebagainya, atau menghadiri pesta-pesta, jamuan makan dan lain sebagainya yang dipersiapkan barangkali beberapa hari sebelumnya. Pakaian mana yang tepat, yang paling indah yang saya siapkan, yang saya gunakan untuk menghadiri majelis itu, tempat itu. Tetapi ketika dia melakukan sholat apa adanya, yang ibu-ibu lagi sibuk di dapur, mungkin dia menggunakan pakaian yang sederhana, daster misalnya, pada saat waktu sholat tiba, apa adanya yang digunakan. Yang biasanya anak muda di mana saja dia pergi dengan menggunakan pakaian itu, pada saat sholat itu juga yang dia gunakan. Dan tak jarang terjadi di mana-mana pakaian yang digunakan untuk melakukan maksiat juga digunakan pula untuk sholat. Tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hendaknya kita mulai biasakan diri untuk menghindari satu saja bagian dari azab kubur dengan cara mengenakan pakaian yang baik ketika sholat, supaya kita bebas dari azab kubur untuk satu perkara kecil ini. Dan pakaian yang bagus untuk sholat itu pakaian yang mana? Kata Rasulullah Muhammad SAW, ilbasu min siyabikumul bayad, pakaian pakaian yang berwarna putih. Fa innaha min khair siyabikum, karena pakaian putih itu adalah sebaik-baik pakaian untukmu. Wa kaffinu fiha mautakum, dan gunakanlah pakaian putih itu untuk mengkafani mayat kita. Jadi sebelum kita masuk ke dalam liang kubur, perbiasakanlah diri kita, kafanilah diri kita sebelum kita dikafani, dan belajar untuk terus menerus dan terbiasa untuk sholat berjamaah. Sebelum kita disolatkan di depan imam, mari kita beramai-ramai biasakan diri tekun dalam urusan sholatlah di belakang imam sebelum kita disolatkan di depan imam. Ini kecil, tetapi hal yang perkara besar untuk menuju pada kematian, menuju kubur, rumah masa depan kita semua. Semua kita yang hadir pada kesempatan ini, siap atau tidak siap, setuju atau tidak siap, setuju, semuanya pasti menuju rumah masa depan, yaitu kuburan itu. Persiapkanlah itu sebaik-baiknya. Pesan terakhir dari sini, supaya ajab kubur bisa terbentengi bagi diri kita, jangan lupa amalkan sebuah pesan Rasulullah Muhammad SAW dengan zikir sederhananya, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, 100 kali setiap harinya, untuk membentengi diri kita dari semua kesulitan hidup di alam kubur, apalagi untuk kehidupan dunia ini. Mari kita kebalukan, kita mantapkan zikir ini menjadi bagian daripada kehidupan kita. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali Allah. Dia adalah penguasa, raja di raja yang nyata adanya. Itulah Tuhan kita semuanya. Mari kita langsungkan bersama dalam hati kita ketika kita bersama atau kesendirian, sebagai persiapan memasuki alam kubur, menghindari semua malapetaka yang bakal terjadi dalam alam kubur. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, atas nama keluarga saya menyampaikan permohonan maaf untuk Bapak Ibu saudara sekalian apabila hal-hal selama pelayanan kami ini kurang berkenan hati Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih yang luar biasa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini atas keikutsertaan Bapak Ibu sekalian berkenaan dengan
pelaksanaan pemakaman, doa dan zikir selama 3 hari berturut-turut ini, kemudian atas segala jeripayah bantuan yang pernah Bapak Ibu Saudara sekalian telah urung rembuk bersama kami pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih. Dan sekali lagi untuk almarhumah, bila mana kalian yang pernah ikut ambil bagian berinteraksi bersama beliau selama hidupnya, entah di mana saja, dalam proses urusan apa saja, beliau pernah khilaf, keliru, salah, sengaja ataupun tidak sengaja. Melalui kesempatan ini terakhir kali kami minta saling memberi maaf, supaya perpisahan kita pada pertemuan terakhir malam ini tidak menyisakan sedikit pun hal-hal yang mengganjal perjalanan hidup beliau setelah kematian ini. Semoga bertemu dengan Allah Tuhan yang Maha Pencipta dan Maha Pengasih Penyayang lagi Pengampun, siap menerima beliau almarhumah ini dalam keadaan sudah terampuni segala dosa-dosa. Sekali lagi, mari kita niatkan dalam hati untuk memberikan maaf yang seluas-luasnya, mendoakan seikhlas-ikhlasnya. Mudah-mudahan almarhumah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan lapang, lega, dan dinantikan oleh para malaikat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua yang hadir pada kesempatan ini, dan semua apa yang kita lakukan mendapat ganjaran yang seindah-indahnya, sebagus-bagusnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.